Selamat datang di materi mengenai harga jual. Menentukan harga jual adalah salah satu keputusan paling penting dalam menjalankan bisnis. Harga yang terlalu tinggi bisa membuat pelanggan enggan untuk membeli. Sementara, harga yang terlalu rendah bisa menyebabkan usaha merugi atau sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, penetapan harga jual itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang pertama ada biaya produksi, terus yang kedua ada margin keuntungan, dan yang ketiga itu tentang daya beli pasar. Langkah pertama dalam menentukan harga jual itu adalah memahami dengan jelas biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini bisa terbagi-bagi menjadi 2 jenis. Ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Apa itu biaya tetap dan biaya variabel? Biaya tetap adalah biaya yang harus dibayar meskipun tidak ada penjualan. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan sewa tempat usaha, gaji karyawan tetap, atau biaya listrik bulanan. Sementara biaya variabel adalah biaya yang bergantung pada jumlah produksi. Seperti misalkan bahan baku, ongkos produksi, atau komisi penjualan. Misalkan nih, sebagai contoh ya, seorang pengusaha kue rumahan, dia menjual brownies. Menjual brownies itu perlu menghitung semua biaya produksi dong. Iya. Jika untuk membuat misalkan 1 loyang brownies, ia mengeluarkan 50.000 untuk bahan baku. Lalu membayar 10.000 untuk kemasannya. Dan memiliki biaya gas serta listrik sekitar ya 5.000 lah per loyang ya, kalau misalkan dihitung-hitung. Maka total biaya per variabel per loyang adalah 65.000. Jika dalam 1 bulan ia menyewa dapur seharga 500.000 dan membayar seorang asisten, ya pastinya harus ada asisten dong. Misalkan biayanya 1 juta, maka biaya tetap bulanannya adalah 1.500.000. Setelah mengetahui total biayanya, langkah berikutnya adalah menentukan margin keuntungannya. Jadi jangan kebalik. Keuntungan itu harus cukup untuk menutupi biaya tetap dan memberikan pendapatan yang layak gitu bagi pemilik usaha. Jadi pemilik usaha itu juga harus menerima pendapatan. Nah, dalam menentukan margin keuntungan, perlu diperhatikan apakah bisnis ingin menggunakan metode markup atau margin keuntungan by persentase. Itu terserah. Nah, misalkan nih, jika pengusaha kue itu menerapkan markup sebesar 50% dari biaya produksi, maka harga jual 1 loyang brownies bisa dihitung jadinya harga jual sama dengan biaya produksi plus markup kali biaya produksi, dan harga jualnya jadinya ada 97.500. Namun, harga ini masih harus disesuaikan dengan daya beli pasarnya. Tetap harus disesuaikan. Sebagus apapun produknya, jika harganya jauh di atas kemampuan target pasar, ya maka penjualan itu bisa menjadi terhambat. Nah, oleh karena itu, survei pasar menjadi langkah berikutnya dalam menentukan harga jual. Nah, salah satu cara untuk memahami daya beli pasar adalah dengan melakukan riset terhadap harga perusahaan pesaing. Kita harus melakukan riset itu yang menawarkan produk serupa. Nah, jika di pasaran harga brownies berkisar antara 80.000 hingga 100.000 per loyang, maka harga untuk tadi berapa ya? 97.500 itu masih berada dalam batas wajar. Namun jika mayoritas pelanggan merasa harga tersebut telah mahal nih, kategorinya mahal, maka kalian itu bisa mencari strategi lain. Seperti misalkan apa? Mengurangi ukuran produk. Itu yang klasik ya, agar lebih terjangkau. Atau mencari pemasok bahan baku yang lebih murah untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas dari produk itu sendiri. Contoh lainnya ya. Mari kita lihat ada nih seorang pemilik kedai kopi. Dia masih pemilik kedai kopi kecil.
Ia membuat kopi susu, terus ada gulanya dengan biaya produksi 10.000 per gelas kopi. Jika ia ingin mendapatkan keuntungan 100%, maka harga jualnya menjadi 20.000. Namun, setelah melakukan survei, ia menemukan bahwa harga kopi serupa di kafe sekitarnya itu hanya 15.000. Nah, jika ia tetap menjual harga 20.000, ya otomatis pelanggan mungkin akan beralih ke pesaing yang lebih murah. Kecuali kalau kamu bisa ngasih value lebih. Nah, dalam situasi ini, ia memiliki beberapa pilihan strategi. Pertama nih, kamu bisa menyesuaikan harga dengan pasar dan menekan biaya produksi. Misalkan apa? Menekan biaya produksi. Ya, beli bahan baku dalam jumlah besar ya, grosir. Agar apa? Agar mendapatkan diskon dari pemasok. Negosiasi. Kedua, kamu bisa menambahkan nilai pada produk. Seperti menggunakan kemasan yang lebih eksklusif atau memberikan layanan tambahan. Agar pelanggan kalian merasa harga yang lebih tinggi tetap sebanding dengan kualitas yang mereka terima. Misalkan tempatnya lebih bersih, lebih higienis, lebih tenang, gitu. Strategi lain yang bisa diterapkan adalah menggunakan metode harga dari psikologis. Misalnya, daripada menetapkan harga 20.000, kamu bisa menjual dengan harga 19.900 atau 19.500. Ya, meskipun selisihnya kecil ya, angka ini bisa memberikan kesan lebih murah di mata pelanggan. Dan itu ada sisi psikologis marketing. Di sisi lain, ada juga pendekatan harga bundling atau paket hemat. Jika seorang penjual ayam geprek nih misalkan, menjual satu porsi dengan harga 25.000 misalkan. Tetapi menawarkan paket hemat dengan minuman seharga 30.000. Gak asing? Nah, otomatis pelanggan akan lebih tertarik karena merasa mendapatkan penawaran yang lebih baik, yang lebih worth it gitu. Strategi ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membantu kamu menjaga arus kas lebih stabil. Selain itu, penting bagi kalian para pelaku UMKM untuk selalu mengevaluasi harga secara berkala. Biaya bahan baku bisa naik, bisa turun. Daya beli pelanggan bisa berubah. Dan tren pasar bisa bergeser. Jika dalam beberapa bulan harga bahan baku meningkat drastis, tetapi harga jual tetap sama, ya maka margin keuntungan akan tergerus dan bisnis kalian bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, kalian sebagai pelaku usaha UMKM harus fleksibel dan siap menyesuaikan harga ketika diperlukan. Nah, jika kalian memahami biaya produksi secara lebih mendalam, lebih perhatian dengan biaya produksi kalian, maka menentukan margin keuntungan yang wajar dan menyesuaikan harga dengan daya beli pasar itu akan memberikan benefit buat kalian. Bagi kalian para pelaku UMKM, bisa menentukan harga jual yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga kompetitif. Menetapkan harga bukan sekedar tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga tentang membangun keberlanjutan bisnis kalian agar tetap berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin sengit. Mungkin begitu dulu materi untuk bagaimana cara kita menentukan harga jual yang lebih kompetitif dan yang lebih optimal. Semoga membantu kalian. Sampai jumpa, sampai di materi selanjutnya. See ya.